Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Shalom Ibu Dorka. Shalom, shalom semua. Iya Bu, ada yang minta saran Bu, bagaimana cara mendidik anak untuk takut akan Tuhan dari kecil Bu? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Ya orang tuanya juga harus cinta Tuhan. Nomor satu, karena orang yang cinta Tuhan itu akan kelihatan dari kehidupannya keseharian. Ya. Anak-anak akan banyak dari kecil bahkan dari kandungan itu melihat kepada yang ada di depan mata mereka, yaitu siapa? Orang tuanya. Kalau orang tuanya begitu cinta Tuhan, doa, makan firman atau baca firman, bersekutu keluarga, membangun mesbah keluarga, gaya hidupnya, cara bicaranya, cara menjalani kehidupan sesuai dengan firman. Kalau ngobrol juga bukan ngobrol yang tidak bermakna gitu ya, walaupun kita bukan berarti tidak boleh tertawa atau berkelakar sedikit, tapi kelakar pun juga kelakar yang pada koridornya gitu. Terus kehidupan mereka kelihatan mencintai Tuhan. Semua itu kan bisa dilihat dari luar loh, orang-orang yang begini. Nah, anak-anak nomor satu pasti dia akan terimpartasi. Kemudian langkah yang kedua, kalau ini belum punya anak atau lagi mau punya anak, belum mengandung, coba dari mulai melakukan hubungan intim suami istri, berdoa. Dari pertama sudah ada benih sorgawi yang ditaburkan dalam kandungan. Kemudian anak mulai ada, doa terus, anaknya tumpangi tangan. Saya ketika lahir anak yang ketiga, saya sudah dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhannya. Ya, kami lakukan itu. Bahkan dapat anak yang ketiga juga asal dari pernyataan Tuhan melalui anak saya yang kedua. Nah, mengapa anak saya yang kedua waktu itu masih begitu kecil? Karena yang besar baru 7 tahun, yang ini 3,5 tahun. Itu bisa mendapatkan pernyataan Tuhan. Karena tiap malam tadi bikin mesbah keluarga. Dari mulai kecil, bicara saja R masih L. Nah, jadi yang pertama, sebelum hubungan intim, baiklah suami istri berdoa atas sesudah mesbah keluarga. Mesbah suami istri kalau belum punya anak, sudah ada anak ya ada anaknya, umur berapapun anaknya. Itu nomor 2. Yang pertama, orang tuanya harus memang orang tua yang cinta Tuhan. Jadi menunjukkan kehidupan yang tanpa banyak bicara, tapi anak bisa melihat, orang lain bisa membaca. Ini orang yang di dalam Tuhan betul-betul. Nah, kemudian ketika baby sudah dalam kandungan, doain terus tumpang tangan. Setiap kali saya sekarang ketika mantu saya mengandung, dari mulai awal, selalu kalau ketemu saya tumpang tangan. Ada urapan sukacita surgawi, roh hikmat, bijaksana, jiwanya kaya, jiwanya besar, anak yang periang, anak yang pintar, anak yang bijaksana, anak yang berhikmat, anak yang diberkati Tuhan, anak yang cinta Tuhan, urapan roh kudus mengalir, kasih Tuhan mengalir. Apa yang bagus-bagus. Dan saya ajarkan mantu saya melakukan hal seperti itu. Ya beda loh. Nah, kemudian itu yang keempat ya. Yang kelima, dari mulai awal kita membangun sebuah keluarga, harus membangun mesbah keluarga dalam keluarga kita, mesbah rumah dalam keluarga kita. Dalam mesbah rumah di keluarga kita jangan hanya, ayo kita berdoa, Tuhan kami ucap syukur malam ini kami mau tidur, haleluya amin. No, coba penuhi suasana rumah, hati anggota keluarga kita dengan pujian, penyembahan, dan bersama-sama memuji Tuhan, ekspresikan pujian penyembahan sampai apinya dalam mesbah itu betul-betul menyala. Anginnya dalam mesbah itu, angin Roh Kudus betul-betul berembus.
mengekspresikan mungkin bapaknya yang sebagai imam Ya. memulai memuji Tuhan dengan sorak-sorai sukacita, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kemudian firman yang apa yang harus bagian atau kesaksian apa, puji Tuhan lagi sembah, sampai tadi angin Roh Kudus betul-betul seperti terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2. Ini jangan malas yang jadi orang tua. Banyaknya orang tua malas. Kadang orang tua rajin kayaknya jadi pengerja sebuah gereja, tapi apa di rumahnya betul jadi pengerja buat keluarganya dalam membangun mesbah keluarga. Kalau itu dulu kami lakukan begitu. Nah, kemudian sesudah betul-betul mesbah itu apinya menyala, angin Roh Kudus akan berembus luar biasa. Kita semuanya bisa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sendiri-sendiri. Anak saya yang paling besar penuh Roh Kudus umur 7 tahun waktu mesbah keluarga, dan nomor 2 3,5 tahun, nomor 3 belum lahir, belum ada. Dan mereka dapat bahasa roh itu, karena bahasa roh dari ketika mesbah keluarga. Dan kemudian kegemaran makan firman itu juga anak-anak lihat dari orang tuanya. Kalau orang tuanya membaca majalah Playboy, gadis, emang maminya masih ya, bukan dilarang ya, tapi kalau kita sudah betul-betul hidup di dalam Roh Kudus, kita mengasihi Tuhan, yang gitu tuh kita nggak kepingin sendiri. Nah, ketika orang tua begitu, anak-anak otomatis gitu. Walaupun mereka harus sekolah, nggak masalah. Nanti sampai rumah kan mesbah lagi, saling menguduskan kembali itu. Dan ini merupakan hal yang sangat penting, karena sesuai dengan pertambahan usia dan berjalannya waktu, anak kan bertambah dewasa. Rohaninya semakin dewasa dan matang, cintanya pada Tuhan terus berakar, terus membara, kerajinannya tak pernah kendor, semangatnya tak pernah pudar, imannya teguh tak tergoyahkan. Walaupun bukan berarti kemudian bebas dari masalah, tapi ketika dari kecil kita sudah taruh, kita sudah tanam basic yang benar seperti ini, besar sudah mereka bisa untuk menghadapi segala sesuatu kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Orang tua tinggal mendampingi, bukan berarti orang tua tidak perlu menasihati. Kalau dibutuhkan tetap nasihat sesuai firman, mendukung dalam doa tetap, tapi artinya mereka juga tetap bisa kuat menghadapi segala hal dan diberkati mengucap syukur dalam perjuangan iman, mengucap syukur, dan kondisi apapun tetap bersukacita, karena tahu bahwa sukacita dari Tuhan adalah kekuatan iman kita. Nah, itu yang terjadi. Jadi dari mulai awal ya, itu belum ada apa-apanya di perut sudah dimulai dengan Tuhan. Tapi kalau sudah terlanjur anak-anak lahir, bukan berarti wah ini udah pada di luar semua. Belum ada kata terlambat. Mari mulai bangun mesbah keluarga, dan orang tua bisa menunjukkan bukan dengan terpaksa, tapi memang kehidupannya bisa terbaca oleh anak-anak bahwa kita orang tua yang beriman pada Tuhan, mencintai Tuhan, dengan makan firman, sungguh-sungguh menerapkan firman dalam perkataan, perbuatan, kemudian juga menjadi berkat bagi banyak orang, dan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman dalam kehidupan kita sehari-hari, juga dalam pembicaraan kita antara anggota keluarga. Nah, itu perlu ya. Masalahnya kadang-kadang penontonnya sok males, tapi bertobatlah. Tidak ada kata terlambat. Amin. Berapapun usia anak Anda ataupun belum punya anak. Lagi mau punya anak dulu, ketika hubungan intim tidak berdoa, Bu, tidak apa-apa. Sekarang anaknya tulangi tangannya tiap kali. Oke, itu kunci sederhana. Dan nanti suatu kali saya akan bikin seminar yang mencakup banyak hal ya, tentang dunia roh, tentang iman, tentang keluarga dan sebagainya. Tapi yang terpenting, Anda harus tetap punya pegangan hidup dengan firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Yuk, haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi.
Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga anak Allah di rumah tangga mereka selalu ada misbah Yes. yang terbangun dengan tegak. Apinya selalu menyala. Amin. Angin Roh Kudusnya selalu berhembus. Amin. Karena dalam keluarga itu ada kerajaan Allah yang terbangun. Amin. Terima kasih Bapa, akan membuat anak-anak keturunan kami akan berakar, bertumbuh, berbuah baik, dan menjadi pohon terbantin. Amin. Kepunyaan Allah sendiri. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan kirim masalah Anda ke WhatsApp nomor 0895-6323-58989. ya, itu adalah WhatsApp layanan kami, dan akan kami doakan masalah Anda, kehidupan Anda, tapi juga kami akan jawab masalah Anda melalui Yesus Sahabatku yang sesuai dengan firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati.